Seperti namanya, kitab ini adalah sebuah ringkasan. Menurut pengarangnya Kiai Amin Fauzan Badri, Al-Ikhtisar merupakan ekstraksi dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, Jurumiyah, Imriti, dan Nadom Maksud. Jilid 1, ini adalah menerangkan tentang isim dan cara merangkai isim menjadi jumlah ismiyah. Ini jilid 1. Insya Allah sudah lengkap isinya. Walaupun hanya berapa halaman ini ya, hanya 55 halaman, namun insya Allah sudah lengkap. Terus yang kedua, fi'il dan cara merangkai fi'il itu menjadi jumlah fi'liyah. Nah, ini ada di jilid 2. Jadi kalau dua-duanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu udah kita fahami secara benar-benar ya, itu insya Allah lainnya nanti sebagai pelengkap aja. Jadi yang pokok, yang baku hanya itu, dua itu. I'rabuhum tahirun akhiril kalim takdirun awladhan li'amilin ulim. Perubahan akhir kata karena amil adalah disebut i'rab tidak muskil. Menurut saya Al-Ikhtisar ini dibanding metode-metode lain lebih mudah, menyenangkan sekali menghafal ini. Tadi pada video pembukaan sudah dijelaskan mengenai keistimewaan metode Al-Ikhtisar ini. Jadi terbilang ringkas karena melihat situasi dan kondisi zaman kini, santri yang memang tidak sabar dan ingin cepat mendapatkan pengertian dari nahwu dan shorof, ingin cepat bisa. Nah, metode ini disajikan untuk itu, sebagaimana dikatakan dari penulisnya, dari Kiai Haji Amin Fauzan Badri ya. Jadi banyak generasi muslim bahkan semuanya lesu untuk mempelajari ilmu nahwu dan shorof karena sulit sekali ya, bagi terlindas oleh kurikulum lain sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi nahwu shorof ini nyaris tertinggalkan. Nah, ini Al-Ikhtisar ini cukup dengan 2 buku, dengan beberapa bulan santri insya Allah dapat membaca dasar-dasar mengenai kitab ini. Yang disebut dengan metode cepat ini sesungguhnya bukan cepat bagaimana, tapi memang lebih ringkas. Jadi waktu yang dibutuhkan tidak seperti pada zaman dulu di pesantren 5 tahun, 6 tahun baru memahami. Nah, Ikhtisar ini karena sesuai dengan namanya Al-Ikhtisar, meringkas dari kitab-kitab nahwu yang paling sering digunakan. Di antaranya ringkasan dari kitab Alfiyah Ibnu Malik dan kitab Nadom Maksud untuk shorofnya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita buka langsung kitab Al-Ikhtisar ini. Nah, ini metode singkat, ini bagian 1 menerangkan tentang isim, bagian 2 tentang fi'il. Karena menurut penulis tidak akan kalimat dalam bahasa Arab itu tidak akan loncat daripada pembahasan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan memang betul ya. Nah, di sini pada bab pertama dijelaskan bagaimana. Di sini saya langsung ke daftar isinya. Pertama dijelaskan tentang al-i'rab, huruful jarri, al-ismul maksur, al-idhafah, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Jelas semua sekali ya. Yang kedua, tanda-tanda isim, jenis-jenis isim, nakirah, ma'rifat, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas. Kalau dilihat secara sepintas, sistematikanya hampir mirip dengan amsilati, tapi ini lebih ringkas lagi. Kalau amsilati ada contoh-contohnya dan sampai 10 jilid. Berikut kaidah buku sakunya, yaitu kaidahnya. Nah, terus tanda-tandanya isim jamid, isim mustaq, masdar mim, ismul zaman, ismul alat, sifatul musyabbahat, al-mubalaghah. Jadi ini sebetulnya bahasanya bahasan komprehensif kalau melihat dari konten ini. Isim tafdil, an-nasab,
anida munada mufrad, terus sampai sini isim ghair munsharif juga, al-isim manqus maksur sama. Nah, kemudian ketika si isim itu dijadikan sebuah rangkaian jumlah atau kalimat jadi jumlah ismiyah, maka akan muncul hukum-hukum. Misalkan di sini disebutkan al-mubtada wal khobar muqaddam, mubtada muakhar. Kemudian amil-amil yang memerintah juga di sini disebutkan, an-nasikhah sebutnya, yang menasah kana inna lana fil jinsi ni'mah wa bisa. Terus sifat atau anaat atau atawabi yang mengikuti kalimat sebelumnya, terus taukid, ataf, badal tidak terisi pada juz yang pertama. Nah, pada juz yang kedua kawan-kawan bisa lihat ini nahwu sarfi wa yahtawi ala alfiyah ibn Malik. Jadi di bagian awal juga sudah disebutkan bahwa kitab ini wa yahtawi ala alfiyah ibn Malik mencakup bait-bait syair, kaidah, nahwu sorof yang berada pada kitab Alfiyah ibn Malik. Nah, di sini kalau di Alfiyah ibn Malik karena memang 1000 bait lebih, di dalamnya disebutkan juga tentang ikhtilaf ulama, ada ikhtilafnya gitu. Kalau di sini udah tidak ada lagi kayaknya lagi dibahas, tapi langsung ke poin-poinnya, poin-poin inti, langsung kepada pembahasan. Nah, di sini langsung kedua kitab fiil, sim fiil. Nah, ini begitu ya, fiil madi, wazan fiil madi langsung digabung sama sorofnya. Al fiil madi alladzi fi harfu illat, al fa'il dhahir, jadi digabung sama sorof ya. Al fa'il dhahir, al fa'il dhamir, sulasi mujarrad, sulasi majid. Terus fiil madi yang mudha'af ketika diikutkan langsung ke fiil madi yang memang bukan bina sahih ya. Kalau sahih itu gampang itu artinya tidak ada perubahan. Tapi ketika misalkan bertemu dengan yang didobel, misalkan double ain fiilnya fa'ala, atau ya misalkan fa fiilnya berupa huruf ilat, misalnya bina mahmuz, nah ini dikemukakannya. Auzanul fi'il mudhari, al fi'il mudhari alladzi fa'uhu waun. Langsung ke sana, menhaku bab yang memang dinilai sulit dan inti. Nah, terus lan, kai, an, awamil nawasib. Nah, ini. Terus al fi'il mudhari al majzum yaqau syartan wa jawaban atau jazaan, jadi sebagai jawab, jadi langsung ke syarat jawab. Fi'il mudhari yang dijazmkan. Nah, ini singkat sekali di sini, tapi singkat padat al-ikhtisar ini. Al fi'lul amri, auzanul amri, wazan fil amar, fil amar, sulasi mujarrad, sulasi mazid, 3 huruf dengan tambah. Fi'il amar yang memang memiliki huruf ilat, bagaimana fi'il nahi, nun taukid. Nah, baru di bab keempatnya, ya harusnya bab keempat ya, bab keempat ini tulisnya bab 6. Nah, bab keempatnya al jar majrur maf'ul bi, langsung ke tawabi yang mengikuti. Jadi si tawabi ini di belakang. Nah, terus bab az-ziyadah al muhimmat. Nah, nanti langkah-langkah proses ini hampir mirip dengan amsilati. Kalau amsilati itu nanti ada kalimat-kalimat yang mirip, terus bagaimana prosesnya, bagaimana prakteknya itu di situ. Nah, ini sampai bab 5. Nah, ini al-ikhtisar ya, jadi lebih ringkas daripada amsilati. Nah, ini langsung ke kaidah-kaidahnya. Nah, satu lagi ini buku kaidahnya fi khulasah Alfiyah ibn Malik, ringkasan Alfiyah ibn Malik. Jadi kalau kawan-kawan misalkan belum ngaji Alfiyah, nah ini juga bagus dikaji lebih dahulu, sekalipun memang lebih bagus langsung ke alfiyahnya dalam hal kaidah. Karena apa? Karena nanti takut ketika mau ngafalin alfiyah nanti baitnya acak jadinya karena sudah terbiasa. Jadi saya rekomendasikan kalau misalkan mau menghafal ini harus dikombinasikan dengan pemahaman yang ada di sini. Jadi karena sifatnya tidak runut, artinya tidak memang karena sifatnya khulasah atau ringkasan, ini tidak berurut sebagaimana urutan kitab Alfiyah ibn Malik. So, langsung ya.
Langsung misalkan i'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafdhan li'amilin ulim. Untuk nadamnya kawan-kawan lihat saja di video sebelumnya, ada di situ. Ada testimoni dari video yang tadi saya ambil dari Kemenag ya. Saya ambil videonya. Nah, i'rabuhum perubahan akhir kata karena amil adalah disebut i'rab tidak muskil. Enak ya di sini. Rafad dhamma nasab fathah jarnya kasrah jazm sukun selain itu niyabah. Nah, iya. Rafad dhamma nasab fathah jarnya kasrah hak lagi ya. Jazm sukun selain itu niyabah. Bagusnya sebagai fi'il. Enak ya baitnya. Maksudnya begini, misalkan kawan-kawan pada juz 1 misalkan kawan-kawan bisa membaca di sini ada nah ini langsung ke bahasan isim maksur. I'rab ya, bab 1 i'rab. I'rab adalah perubahan pada akhir kata karena pengaruh kata lain, baik lafadznya atau dikira-kirakan saja. Dasar baitnya i'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdhan li'amilin ulim. Begitu ya. Ini kaidahnya yang tadi. Ya, yang tadi. Perubahan akhir kata karena amil adalah disebut i'rab tidak muskil. Ini dikira-kirakan saja jadi baitnya karena memang berbeda ya. Berbeda dengan arti letterlek serta Arabnya. Jadi kalau di bahasa Arab ada takdir, ada lafzi ya. Ada perubahan akhirnya, perubahan akhir kata baik secara takdiran atau lafzan diambilin ulim. Nah ini supaya gampang saja santri menghafalnya. Nah itu ini yang pertama. Terus yang kedua, ini hampir mirip saya lihat dengan amsilat ini. Nah terus yang kedua, contoh rofa tanda aslinya doma, rofa nasab tadi ya, rofa doma nasab fatah jarnya kasrah jazm sukun selain itu niyabah al masjidu. Langsung ya, karena di sini tidak kemukakan banyak contoh, tidak, tapi langsung kepada intinya. Al masjidu adalah rofa, tanda rofanya roma di akhir kata. I'rab juga praktis di sini ya. Sinal masjidah adalah nasab, tandanya fathah di akhir kata. Adunnya rofa, tanda domah. Nah domahnya yang dikira-kirakan karena tadi ada dua ya. Tuh secara per definisi perubahan pada akhir kata baik lafadznya maupun dikira-kirakan saja. Begitu gampang ya. Farfa bi dhammin mansiban fathan wajur wajim langsung. Wasan kadhikrullahi abdahu yasur. Wajzim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubunahu jahu bani namir. Nah gitu. Nah, selain tanda yang asli di atas adalah tanda yang gantian niyabah, berarti bukan asli pokoknya atau itunya pasti itu rofa domah ya. Tanda i'rab yang gantian yaitu wawu alif ya nun, wawu ya nun alif ta. Nah itu ini catatan ya, tanda i'rab yang gantian akan dibahas pada bab berikutnya, nanti berikutnya yang akan dibahas. I'rab jar khusus masuk pada isim langsung. Terus i'rab jazm khusus pada masuk pada fi'il. Jadi fi'il tidak bisa jar. Fi'il itu sebagaimana isim tidak bisa jazm. Jadi jar khusus pada isim, jazm khusus pada fi'il. Langsung kepada huruf jar. Ini bahasanya seperti saya katakan mirip dengan amsilati, tapi ini lebih ringkasnya. Huruf jar antara lain min ilaha ta khala sya'ada fi an ala qud mundur ba li kai wa ta bi ta lala mata. Nah, hafalkan nadam berikut. Nah ini dihafalin nanti nadamnya. Saya belum tahu nih bagaimana cara melakukannya. Nah, kalau ini rojas ya, lebih ke mengikuti wajan mustafilun.
haka hurufal jarri wa ya min ila hatta qala hasya'ada fi'an ala min dari ila ke bukan nggak pas nih. Nanti diekspor aja kawan-kawan bisa, atau melihat langsung ke pesantrennya. Saya belum melihat secara detail website atau YouTube official dari Al-Ikhtisar ini. Itu. Kalau yang kedua juga sama, pada buku yang kedua di sini langsung ke fiil. Ya, ini nggak bertele-tele gitu, thread langsung gitu. Nah, ini ada padat kalau zaman sekarang, karena pengen cepat saja kalau anak-anak sekarang tuh. Ini ya. Kalau zaman dulu biasanya hafal imriti dulu, terus alfiah semua dihafal satu persatu, jurumiyah dulu. Terus sekarang langsung saja tol. Babul fi'li wal fa'il tuh langsung fi'il fa'il, berarti jumlah fi'liyah masuk. Apabila ada kata yang kita jumlah fi'il, kata kerja, maka bedakan dulu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, langsung masuk ke jenis-jenis fi'il. Bagaimana susunannya? Langsung ke sini. Baca dari kanan, dari sini bacanya. Fi'il fa'il pelengkap. Fi'il pelengkap fa'il. Pelengkap fi'il fa'il. Jadi ini cara menganalisis, bagaimana menganalisis ketika kita masuk atau praktik dalam membaca kitab, atau misalkan lagi logat atau lagi mendengarkan bacaan orang lain. Kita analisis. Nanti visual analisis ini sebetulnya secara otomatis akan terbentuk jika terbiasa. Ini terbiasa dulu, membiasakan dulu. Nah itu, bila ada awalannya mata fi'il, nah awalan fi'il fa'il pelengkap, awalan fi'il fa'il pelengkap sama di atas, cuma dikasih awalan aja ya, awalan sama aja gitu. Awalan tuh apa aja? Awalan tuh ya bisa laqad, qad, idza, lam, fa dan sebagainya. Jadi ini sebagai amilnya nanti yang memerintah fi'il gitu ya. Nah, ini fi'il langsung, nah ini fa'ala langsung analisis fi'il madhi langsung ya. Nanti jika ada waktu kita bahas ya, kita bahas satu persatu sebagai mempermudah saja sebetulnya, mempermudah saja. Kalau misalkan kawan-kawan pengen detail ya tentu langsung ke pesantren atau mengutus anak kita dipesantrenkan saja ya. Jadi ini sebagai motivasi saja bahwa membaca kitab ini bukan hal yang sulit sekarang, karena ada banyak metode-metode yang ngebantu, ada banyak tutorial, ada banyak cara bagaimana atau langkah-langkah yang akan cara mudah atau meringankan beban agar membaca kitab ini dapat kita langsung dapat kita lakukan, dapat kita baca ya, insya Allah ya, sedikit-sedikit tapi dengan catatan harus istiqomah dan harus sabar. Wallahu a'lam.